Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda soleh-soleha semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam belajar. Hari ini di mata pelajaran IPA, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan pada batang. Masih ingat nggak pelajaran kemarin tentang apa? Kemarin kita sudah belajar jaringan pada akar ya. Jadi hari ini kita akan membahas jaringan pada batang. Oke, sebelum belajar, siapkan diri Ananda, siapkan alat tulisnya, dan awali belajar dengan berdoa. Kita mulai pelajaran hari ini dengan penuh semangat dan selamat belajar. Nah, Ananda bisa perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar batang pisang ya. Kalau dipotong itu gambar di dalamnya seperti ini. Nah, kira-kira sama tidak ya batang pisang dengan batang mangga? Tentu berbeda ya. Karena batang pisang itu adalah strukturnya basah, sedangkan mangga itu kan strukturnya berkayu dan kering ya, keras dibandingkan dengan batang pisang. Nah, jadi kira-kira jaringan penyusunnya juga sama atau berbeda? Nah, untuk mengetahui itu, mari kita pelajari materi hari ini. Nanti Ananda akan mampu menjelaskan struktur dan fungsi jaringan penyusun batang. Kemudian nanti Ananda juga akan melakukan pengamatan dan mengkomunikasikan hasil pengamatan Ananda tentang jaringan yang ada pada batang tumbuh-tumbuhan. Oke. Masih ingat tidak Ananda fungsi dari batang? Batang itu fungsinya sebagai penyokong bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah ya. Jadi batang itu juga penghubung antara organ satu dengan yang lainnya, sehingga dia berperan sangat penting dalam pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun atau jalur pengangkutan hasil fotosintesis dari daun. Nah, ada juga beberapa tumbuhan yang bisa menyimpan cadangan makanannya di batang. Secara morfologi atau struktur yang bisa kita lihat dengan mata secara langsung, batang itu terbagi menjadi dua, yaitu batang tumbuhan herba yang sifatnya lunak. Biasanya jaringan kayunya itu sedikit ya, makanya dia tidak terlalu keras, dan umumnya itu mereka punya umur yang relatif pendek, seperti batang jagung, bunga matahari, bayam, kacang. Berbeda dengan batang tumbuhan yang berkayu, seperti batang mangga, rambutan, itu dia lebih keras, umurnya juga relatif lebih lama. Juga ada lubang-lubang kecil di batangnya itu. Nah, sekarang coba kita lihat ya perbedaan dari batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Kalau batang dikotil, dia batangnya bercabang-cabang seperti batang mangga tadi, dia kan ada cabang-cabangnya ya, berbeda dengan batang pada tumbuhan monokotil. Biasanya dia lurus saja, seperti batang jagung atau bunga matahari tadi, dia lurus ya, tidak ada bercabang-cabang. Nah, terus kalau dikotil dia punya kambium, jadi dia bisa membesar batangnya itu, gemuk. Beda dengan yang monokotil, dia biasanya kurus ya, karena tidak mempunyai kambium. Terus kalau bagian jaringannya, dikotil itu pembuluh angkutnya itu teratur dalam sebuah lingkaran, jadi ada alurnya, sedangkan monokotil itu dia letaknya tersebar. Nah, bisa kita lihat di sini nih perbedaannya antara yang monokotil dan dikotil. Nah, sebelah kiri ini adalah batang yang dikotil ya, atau tumbuhan berkeping dua, batang-batang yang berkayu seperti mangga tadi. Sedangkan yang sebelah kanannya ini adalah batang untuk tumbuhan monokotil, seperti batang jagung, padi, bayam ya, itu termasuk yang monokotil. Nah, kita bisa lihat ya apa saja sih jaringan-jaringan penyusunnya. Nah, kemarin kita belajar jaringan penyusun pada akar. Kalau batang ini dia masih sama ya dengan akar, tapi bedanya kalau akar kan jaringan epidermisnya, jaringan paling luarnya itu bisa bermodifikasi menjadi rambut akar. Sedangkan kalau pada batang itu ada yang bermodifikasi menjadi duri atau bulu-bulu halus ya, pada tumbuhan tertentu batangnya itu bisa bermodifikasi juga. Nah, oke, kita bahas yang pertama, jaringan yang paling luar yaitu epidermis. Fungsinya sama dengan epidermis pada akar, yaitu dia melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Nah, pada batang dikotil yang sudah dewasa, nanti epidermisnya akan rusak dan digantikan oleh jaringan gabus. Jadi mereka itu akan berganti jaringan-jaringannya itu pada tumbuhan yang dikotil ya. Makanya umurnya tuh relatif lebih panjang karena dia bisa berganti, berbeda dengan yang monokotil.
Terus, jaringan yang kedua itu di dalam epidermis ada juga parenkim. Parenkim kemarin tempat untuk menyimpan cadangan makanan ya, atau jaringan dasar, sama seperti di akar. Jadi dia itu adalah jaringan yang sifatnya itu bisa menyimpan cadangan makanan. Dia bisa membesar ketika diisi oleh zat-zat makanan. Nah, lalu untuk jaringan yang ada di dalamnya, jaringan pengangkut, penyokong itu sama seperti yang ada di akar. Terdiri juga dengan ada xilem, ada phloem ya, ada juga di situs sclerenchyme, coelenchym, sama seperti jaringan pada akar yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, bisa dilihat di sini perbedaan utamanya ya antara monokotil dengan dikotil. Kalau dikotil itu berkas pengangkutnya tersusun rapi dalam lingkaran. Nah, kita bisa lihat di sini ya, xilem dan phloemnya ini jaringan pengangkutnya itu tersusun rapi, membentuk sebuah lingkaran. Nah, sedangkan pada monokotil dia tersebar. Nah, tersebar seperti ini ya, dia banyak ada ruang-ruang kosongnya. Nah, makanya dia tadi lebih lemah gitu dibandingkan dengan yang dikotil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taha ayat 53 yang artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Quran surah At-Taha ayat 53. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, Allah menciptakan perbedaan antara jaringan pada batang monokotil dan dikotil itu adalah salah satu kekuasaan Allah, di mana itu semua adalah sudah sistem yang Allah ciptakan agar tumbuhan tadi bisa bertahan dengan kelebihan dan perbedaan yang dia miliki. Jadi kita harus bersyukur, dan ketika mempelajari tentang jaringan ini kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, bahwa Allah itu maha kuasa, hebat sekali. Allah mengatur sistem-sistem dalam tubuh makhluk hidup. Bukan cuma makhluk hidup, tapi seluruh yang ada di alam semesta ini semua diatur oleh Allah. Bahkan tumbuhan saja yang strukturnya lebih sederhana dibandingkan kita manusia, ternyata sistem dalam tubuhnya itu sudah kompleks ya, dari jaringannya, semuanya, tata aturan peletakan jaringan-jaringannya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada tugas nih dari Ustazah. Nah, tugasnya simpel aja, yaitu Ananda menggambar gambar penampang melintang batang dikotil dan monokotil ya. Jadi ada dua gambar seperti ini. Dan juga diberi keterangan mana yang epidermis, mana yang parenkim ya, seperti gambar di sini. Di buku juga ada gambarnya di halaman 133. Nah, silahkan digambar, difoto, dan kirim ke WhatsApp Ustazah. Terima kasih. Nanda, demikianlah materi kita hari ini tentang struktur dan fungsi jaringan pada batang. Jangan lupa untuk selalu mempelajari kembali materinya agar lebih paham lagi ya. Dan semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.